Tangkap dia. Bunuh. Hiat Chiang Xian Lima Sunio sudah mendapatkan kembali keberaniannya. Terdorong oleh rasa malu, penasaran dan marah, ia lalu memerintahkan pasukan terdiri dari 24 orang itu, dibantu oleh 4 orang berwok yang sudah bangun kembali untuk mengejar dan menyerang Han Han. Akan tetapi tiba-tiba Hiat Chiang Xian Lima Sunio yang mengejar paling depan karena gerakannya jauh lebih cepat daripada para pembantunya terbelalak. Mukanya pucat lalu seperti orang bingung memandang ke kanan kiri mencari-cari. Dia tadi melihat tubuh pemuda buntung itu mencelat tinggi ke atas puncak pohon. Lalu kelihatan bayangan putih itu mencelat-celat ke sana sini dan lenyap. Kemana dia? Xian Li. Di mana? 4 orang berwok itu telah datang dan mencari-cari. Dengan hati sebal Mas Sunio mengibaskan tangannya dan menghela napas. Sudahlah. Mari kita kembali. Pasukan Manchu saling berbisik dan mereka ini setibanya di markas lalu menceritakan pertemuan mereka dengan pendekar buntung Supe Sakti. Makin terkenalah sebutan pendekar Supe Sakti yang juga disebut pendekar siluman. Karena mereka menganggap pemuda buntung itu seperti siluman. Sementara itu Han Han yang sudah berhasil melarikan diri dari pasukan itu karena ia pun hanya menghendaki keterangan tentang Lulu melanjutkan perjalanannya. Seperti biasa menyusuri sungai Venho menuju ke utara. Ketika ia tiba di luar kota Taigoan tiba-tiba ia mendengar suara orang. Tai Hiap harap suka menunggu. Han Han mengerutkan alisnya dan menengok. Ketika melihat 2 orang berlari-lari cepat ia membalikan tubuhnya karena ia mengenal 2 orang gagah yang ia lihat di restoran tadi. Mereka itu agaknya berlari cepat dan napas mereka agak terengah-engah namun wajah mereka berseri gembira. Untung kami dapat menyusul Tai Hiap, kata yang tua dan mereka berdua serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Han Han. Pemuda buntung ini mengerutkan alisnya makin dalam dan berkata suaranya penuh wibawa. Tidak baik begini. Harap Jiwi suka bangun. 2 orang itu lalu bangkit berdiri dan memandang kepada Han Han penuh kekaguman dan penghormatan. Mohon maaf dari Tai Hiap bahwa kami berdua mempunyai mata akan tetapi seperti buta saja tidak melihat Gunung Taisan menjulang di depan mata. Semenjak Tai Hiap keluar dari restoran kami berdua melihat betapa anjing-anjing penjilat itu memberitahu kepada pasukan musuh. Kami berusaha memberitahu Tai Hiap akan dihadang akan tetapi, sungguh kami harus merasa malu. Bagaimana kami akan memperingatkan Tai Hiap kiranya mereka itu sekawanan tikus menghadapi kucing ketika bertemu Tai Hiap. Hebat sekali. Padahal iblis betina itu adalah Hiat Chiang Xian Li yang lihainya luar biasa. Dalam segebrakan saja roboh. Yang muda berseru memandang Han Han dengan kagum. Han Han mengerti 2 orang ini tadi telah menyaksikan pertemuannya dengan pasukan Manchu maka ia lalu berkata. Hendaknya Jiwi tidak melebih-lebihkan hal itu. Kini Jiwi mengejar saya ada keperluan apakah? Tai Hiap saya bernama Chiang Boan dan dia ini adalah Sio Tekun. Kami adalah 2 orang utusan dari Buong Ya untuk menyelidiki daerah ini. Melihat kesaktian Tai Hiap kami segera melakukan pengejaran. Kini kami mohon sudilah kiranya Tai Hiap membantu perjuangan Buong Ya melawan penjajah. Jiwi Hyung. Terima kasih atas kepercayaan Jiwi. Akan tetapi sesungguhnya saya tidak mau terlibat dalam perang yang tiada habisnya itu. Saya mempunyai banyak sekali urusan pribadi yang harus saya selesaikan. Tai Hiap urusan apakah yang Tai Hiap hadapi? Kami mempunyai banyak sekali sahabat kaum pejuang di semua daerah dan kalau kami dapat membantu. Apakah Jiwi pernah mendengar akan seorang wanita bernama Lulu? Dia adalah adikku dan saya ingin mencarinya. Dia dulu diculik oleh Owu Yang Seng dan kabarnya adikku itu berada di istana. Owu Yang Seng putra Pangeran Owu Yang Chin Kok. Wah ini hebat.
Akan tetapi sungguh pun kami tidak pernah mendengar tentang adik Tai Hiap. Yang bergerak di daerah kota raja adalah sahabat-sahabat yang dipimpin oleh Lau Pangcu. Kalau Tai Hiap bertanya kepadanya tentu akan ada yang tahu. Tai Hiap saat ini seluruh orang gagah telah berkumpul di Sichuan dan kami siap untuk sewaktu-waktu menghadapi penyerangan orang Manchu. Kami harap sudilah Tai Hiap ikut mencurahkan tenaga Tai Hiap yang amat lihai untuk membela nusa bangsa. Dan kami percaya bahwa Tai Hiap memiliki jiwa patriot. Han tidak mau berbantah lebih banyak lagi tentang hal itu, maka ia menghela napas dan berkata, "Saya tidak berani berjanji terlalu banyak Ji Wing Hiu. Akan tetapi saya hendak mencari adikku, kalau sudah bertemu barulah saya akan memikirkan tawaran Jiwi. Kalau memang kelak aku setuju, agaknya tidak akan sukar untuk pergi ke Sichuan. Nah, selamat tinggal." Han tidak menanti bantahan mereka. Tubuhnya mencelat ke belakang, kemudian dua orang gagah itu melihat bayangan putih berkali-kali mencelat makin jauh dan lenyap dari pandangan mata mereka. Kedua orang itu menjadi pucat wajahnya. Saling pandang kemudian menarik napas panjang. "Manusiakah dia?" Yang muda menggumam. "Entahlah, akan tetapi seorang buntung bisa bergerak seperti itu sungguh sukar dipercaya." Keduanya pergi dan makin banyaklah orang yang bercerita tentang kehebatan sepak terjang pendekar siluman. Han tidak singgah di kota Taigoan, melainkan terus keluar dari kota itu melalui pintu kota sebelah timur untuk melanjutkan perjalanannya ke kota raja melalui pegunungan Taihengsan. Ketika beberapa hari kemudian ia tiba di lereng pegunungan Taihengsan, ia merasa kagum akan keindahan pemandangan alam di pegunungan ini, akan penghidupan para petani pegunungan yang aman, damai dan tenteram. Melihat para petani yang biarpun pakaiannya sederhana, robek-robek dan kotor terkena lumpur, bekerja di sawah sambil menyanyi-nyanyi, wajah mereka berseri gembira. Tubuh mereka sehat kuat. Han ikut menjadi gembira. Karena tertarik dan kagum, Han beristirahat di bawah pohon dekat sawah melihat seorang petani tua yang sedang mencangkul sawahnya. Petani tua itu memandang ke arah Han menggeleng-geleng kepala penuh kasihan melihat pemuda yang berkaki buntung itu lalu melanjutkan pekerjaannya. "Lopek, maaf kalau aku mengganggu pekerjaanmu. Penduduk di sini kelihatan sehat dan gembira sekali. Alangkah jauh bedanya dengan penduduk kota Taigoan yang saya lalui beberapa hari yang lalu." Sang kakek menunda cangkulnya, menoleh dan tersenyum. "Habis kalau tidak gembira apa yang disusahkan? Bekerja setiap hari mendatangkan kesehatan. Dan berkat kesucian para Nikou yang bersembahyang untuk kami di Kuan Im Bio di dusun kami, Kuan Im Pusat memberi berkah sehingga hasil sawah kami selalu baik. Memang benar semenjak Tian Sim Nikou dan para muridnya membangun kuil Kuan Im Bio di dusun kami, penghidupan kami lebih tenteram. Sawah ladang subur, kalau ada yang sakit para Nikou cepat turun tangan mengobati. Dan petuah-petuah yang berharga dari para Nikou mengusir semua kemaksiatan di dusun-dusun." Han tertarik dan makin kagum. Di mana ada penghidupan yang demikian tenang dan damai. Selain itu juga tidak ada orang jahat berani mengganggu pedusunan di sekitar Taihengsan berkat perlindungan para Nikou Kuan Im Bio yang sakti. Han makin kagum. Dia menoleh ke arah sebuah dusun yang ditunjuk oleh kakek itu. Dan karena hari sudah menjelang senja, ia mengambil keputusan untuk singgah dan melewatkan malam di dusun itu. Ia lalu berpamit dan melanjutkan perjalanannya menuju ke dusun yang berada di sebuah lereng di kaki pegunungan Taihengsan. Ketika tiba di luar dusun, ia mendengar derap kaki kuda dan seekor kuda yang ditunggangi seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dengan sebatang golok tergantung di punggung. Melewatinya dan meninggalkan debu yang mengotori pakaian Han. Pemuda ini mengebut-ngebutkan pakaiannya dan mengerutkan alisnya.
Jelas bahwa orang tadi yang kini bersama kudanya memasuki dusun di depan bukanlah petani dusun. Dan melihat sinar kejam membayang di wajah itu, diam-diam Han Han merasa khawatir. Akan tetapi dengan tenang ia melanjutkan perjalanannya melangkah dengan satu kaki dengan ringan dan mudah. Akan tetapi apabila bertemu orang ia lalu menggunakan tongkatnya membantu sehingga tidak menimbulkan curiga dan keheranan. Kalau ia menggunakan ilmunya bergerak dengan langkah satu kaki seperti yang ia latih di bawah pimpinan gurunya, tentu ia akan mendatangkan keheranan kepada mereka yang melihatnya. Di pinggir dusun itu tampak sebuah bangunan tembok yang dari jauh pun dapat diduga tentu sebuah kuil. Temboknya setinggi 2 meter dan tebal, dan di pintu depan tampak tulisan tangan di atas papan tulisan yang bergaya indah. Kuan Im Byo. Tentu saja Han Han tidak berani melihat-lihat karena maklum bahwa kuil itu adalah kuil yang dihuni para Niko pendeta wanita. Akan tetapi ia melihat kuda ditambatkan di pohon tak jauh dari kuil itu dan penunggangnya tidak kelihatan batang hidungnya. Han Han menjadi curiga dan ia menyelinap di belakang pohon mengintai. Tiba-tiba tampak berkelebat bayangan orang yang gerakannya cukup gesit dan tampaklah si penunggang kuda tadi. Agaknya baru turun dari pagar tembok dan wajah yang kasar dan kejam itu menyeringai matanya bersinar-sinar. Orang itu berlari menghampiri kudanya melepaskan tambatan kuda. Meloncat dengan sigap dan melarikan kudanya memasuki dusun yang kelihatannya cukup besar dengan rumah-rumah yang cukup baik keadaannya. Sikap dan gerak-gerik penunggang kuda itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Han Han untuk memperhatikan keadaan kuil. Timbul kecurigaannya dan keinginannya untuk menyelidiki. Maka setelah melihat bahwa di luar tidak ada orang, tubuhnya sudah mencelat naik dan di lain saat ia telah berada di sebelah dalam pagar tembok. Menyelinap dan bersembunyi di balik semak-semak pohon kembang yang tumbuh di sudut kebun. Kebun itu luas dan ternyata bahwa kuil itu sendiri tidaklah begitu besar. Agaknya para Niko mengerjakan kebun itu ditanami pohon-pohon buah dan bahan makanan lain. Selagi Han Han hendak keluar dari tempat persembunyiannya dan mengintai ke dalam kuil melalui pintu atau jendela belakang. Karena kebun itu sunyi saja, tiba-tiba ia mendengar suara dan melihat 4 orang Niko keluar dari pintu belakang. Ia cepat menyelinap lagi bersembunyi. Di dalam cuaca yang mulai suram karena matahari sudah tenggelam di barat. Han Han melihat seorang Niko tua yang berwajah alim memegang sebatang tongkat bersama 3 orang Niko yang bersikap halus. Seorang di antara 3 Niko ini sudah setengah tua, yang seorang lagi paling banyak berusia 30 tahun. Berwajah cantik dan berkulit putih. Akan tetapi ketika Han Han melihat Niko ketiga, jantungnya berdebar. Niko ini masih amat muda dan wajahnya cantik jelita. Kepalanya yang gundul itu berkulit putih dan licin seolah-olah memang tidak pernah berambut. Bibirnya segar merah seperti dicat di tengah kulit muka yang putih halus. Ah, agaknya engkau hanya melihat bayangan burung terbang, kata Niko tua dengan lemah lembut. Tidak, Subo. Teocu yakin ada orang berkelebat meninggalkan kebun ini tadi. Biar Teocu periksa sebentar. Suara itu, wajah dan terutama mata dan bibir itu. Dan kini gerakan tubuh Niko muda yang gesit dan ringan sekali berloncatan ke sana kemari dengan sinar mata tajam mencari-cari. Tidak salah lagi. Ia mengenal Niko ini. Niko yang ia duga sedang mencari bayangan si penunggang kuda yang agaknya mengintai ke kuil dari kebun ini. Kim Chu. Han Han tak dapat menahan lagi hatinya. Sambil melompat keluar dari balik semak-semak, ia menghampiri Kim Chu yang berdiri dengan mata terbelalak dan muka pucat memandang kepadanya. Seolah-olah Niko muda ini melihat munculnya setan. Omi Tohut. Niko tua berseru perlahan dan kedua orang Niko lain juga mengeluarkan seruan kaget melihat munculnya seorang pemuda berkaki buntung.
yang berwajah tampan dan berambut riap-riapan. Kim Chu. Kembali Han Han berseru dengan suara menggetar. Ini aku. Han Han. Niko muda ini mukanya menjadi seperti muka mayat. Mulutnya yang tadinya merah itu menjadi pucat pula terbuka sedikit dan matanya terbelalak memandang wajah Han Han. Hidungnya kembang kempis, dadanya turun naik. Kim Chu, lupakah engkau kepada aku? Han Han melangkah mendekat dan memegang pundak Niko itu. Suaranya makin menggetar dan wajahnya juga agak pucat. Matanya bersinar tajam penuh selidik. Tidak. Tiba-tiba bibir itu mengeluarkan suara yang menggetar, bunyinya dengan bibir menggigil. Tidak, jangan sentuh aku. Aku, bukan. Aku seorang Niko. Niko muda itu membuang muka yang ditundukkan. Tangannya dengan halus merenggut tangan Han Han dari pundaknya, tangan yang dingin menggigil seperti seekor burung ketakutan. Kim Chu. Han Han menahan suaranya yang terisak ketika ia melihat wajah Niko yang ditundukkan itu menitikkan 2 butir air mata. Dari mata yang kini dipejamkan dan mulut yang kini berbisik-bisik membaca Liam Keng. Orang muda, perbuatanmu ini tidak patut. Engkau hendak menodai kesucian seorang Niko dan mengotorkan Kuan Im Biu. Suara itu halus akan tetapi penuh teguran. Han Han sadar dan cepat memandang Niko tua itu. Niko itu berdiri tegak, kening berkerut dan sepasang mata yang halus amat berwibawa. 2 orang Niko lain berdiri menunduk. Merangkap kedua tangan di dada dan mulutnya berkemak-kemik seperti mulut Niko muda itu membaca doa. Maaf, maaf. Han Han merasa seperti terpukul, meloncat ke belakang dan tubuhnya mencelat ke atas pagar tembok. Dari atas pagar itu menoleh lagi kepada Niko muda yang masih menunduk dan meruntuhkan air mata. Sambil berkemak-kemik berdoa mohon kekuatan batin kepada Kuan Im Pusat. Oh, Kim Chu. Suara Han Han mengandung isak dan tubuhnya berkelebat lenyap dari atas tembok. Tubuh Niko muda itu terhuyung kemudian terguling roboh pingsan. Sibuklah 2 orang Niko yang lain mengangkatnya dan Niko tua berulang kali menghela napas. Dan menyuruh bawa tubuh Niko muda yang pingsan itu ke dalam kamarnya. Kemudian menyuruh 2 orang muridnya itu keluar dari kamar. Niko muda itu memang Kim Chu. Telah diketahui bahwa setelah kuil di mana Niko tua itu tinggal kebanjiran, Tian Sim Niko mengajak murid-muridnya yang pada waktu itu telah menjadi 10 orang untuk mengungsi. Dan akhirnya menetap di lereng pegunungan Tai Heng San mendirikan sebuah kuil sederhana. Selama itu, Kim Chu yang telah memakai nama Kim Sim Niko hidup tenteram dan damai. Bahkan kalau tidak ada gangguan bayangan Han Han, tentu dia telah mencapai kebahagiaan seperti yang telah dicapai Tian Sim Niko dan murid-muridnya. Pertemuan tiba-tiba dengan Han Han yang dianggapnya sudah mati itu menimbulkan gelombang dahsyat dalam hati Kim Sim Niko. Merupakan pukulan batin yang amat hebat sehingga ia roboh pingsan. Luka di hatinya yang tadinya sudah mulai sembuh dan mengering kini seperti dirobek-robek dan mengucurkan darah. Han Han. Bisikan ini keluar dari bibir Kim Sim Niko yang bergerak perlahan. Lalu bangkit duduk, pandang matanya kosong sehingga ia tidak melihat bahwa gurunya duduk di situ. Ia menoleh ke kanan kiri kembali memanggil lirih. Han Han. Omi Tohut. Sadarlah dan kuatkan hatimu Kim Sim. Han Han. Kini panggilan itu merupakan jerit yang langsung keluar dari hatinya. Muridku, sadarlah. Kembali Niko tua itu berkata halus. Kim Sim Niko menoleh dan, sambil menjerit ia menubruk gurunya. Berlutut dan menangis terseduh-seduh di pangkuan gurunya. Subo, ampunkan Tecu, Tecu yang lemah berdosa besar. Menangislah muridku, menangislah. Po Ustad akan selalu menaruh kasihan dan memaafkan orang lemah yang sadar akan kelemahannya. Niko itu memeluk muridnya dan membiarkan Niko muda itu menangis di dadanya.
Dia sendiri tergetar hatinya dan tersentuh perasaan harunya. Namun bagaikan air telaga yang sudah tenang, keriput air yang sedikit itu sebentar saja lenyap. Ia sengaja membiarkan muridnya menangis oleh karena ia tahu bahwa tekanan batin yang hebat itu akan amat berbahaya bagi kesehatannya kalau tidak diberi saluran keluar. Dan saluran terbaik pada saat itu hanyalah membiarkannya menangis sepuasnya. Kim Chu menangis sesenggukan sampai tubuhnya berguncang-guncang. Air matanya membanjir bagaikan air bah menjebol bendungannya. Hatinya menjerit-jerit keluar dari tenggorokannya sebagai keluh dan rintih melengking. Setelah dadanya tidak terlalu terhimpit lagi, ia berkata, suaranya serak dan terputus. Aduh Subo, apakah yang harus Teocu lakukan? Bagaimana Teocu ini, Subo? Tunjukkanlah jalan bagi Teocu. Tian Sim Niko tersenyum. Omi Tohut, mohon ampun kepada Kuan Impo Usat yang penuh welas asih. Tanyalah kepada hati sanubarimu sendiri anakku. Pini tidak akan memaksamu, tidak akan menghalangimu. Engkau ambillah keputusan sendiri. Kim Sim Niko. Subo, tolonglah Teocu. Teocu bimbang. Munculnya Han-Han bagaikan sambaran petir mengenai kepala Teocu. Gelap semua, tolonglah Subo memberi jalan, memberi petunjuk kepada Teocu. Baiklah, tenangkan dan sabarlah hatimu. Mari kita bersama di sebentar. Pini akan membantumu memperoleh ketenangan dan kesabaran. Karena hanya hati yang tenang penuh kesabaran sajalah yang akan mampu menggunakan pikiran dan pertimbangan yang tepat. Kim Sim Niko melepaskan pelukannya lalu duduk bersila di atas tanah. Sebagai seorang ahli silat tinggi bekas murid orang-orang sakti seperti Ma Bin Lomo dan Toat Beng Cui Sian Li, tentu saja samadhi merupakan hal yang sudah biasa ia lakukan. Akan tetapi dalam keadaan batin tertekan seperti itu, kalau tidak dibantu Tian Sim Niko tak mungkin dia dapat mengheningkan ciptanya. Tak lama kemudian terasalah olehnya getaran yang halus memasuki dirinya. Dan ia tahu bahwa gurunya yang biarpun tidak pandai ilmu silat akan tetapi dalam soal kebatinan jauh lebih tinggi tingkatnya daripada Toat Beng Ciu Sian Li telah membantunya. Sebentar saja Kim Sim Niko dapat mengheningkan cipta dan setelah mereka menghentikan samadhi, Kim Sim Niko sudah dapat tenang, sungguh pun pikirannya masih tertekan. Dan bayangan Han-Han masih belum mau lenyap dari depan matanya. Muridku, Pini akan berusaha membantumu memberi petunjuk. Akan tetapi Pini tidak sekali-kali hendak mempengaruhimu. Karena hal ini menyangkut jalan hidupmu sendiri. Kalau Pini memaksanya, yaitu memaksakan kehendak hati Pini, hal itu berarti Pini menyalahi hukum yang sudah ditentukan dalam hidup manusia. Nah, Pini mulai dengan pertanyaan yang hendaknya kau jawab sejujur-jujurnya. Baiklah Subo. Apakah engkau mencinta Han-Han? Teocu mencintanya Subo. Dahulu, Han-Han adalah satu-satunya orang yang Teocu cinta. Dan sekarang pun hati Teocu masih rindu kepadanya, rindu akan cintanya. Sungguh pun perasaan itu hanya merupakan lamunan belaka. Karena sesungguhnya setelah mempelajari dan melatih pelajaran dari Subo untuk mengubah cinta kasih perorangan menjadi cinta kasih alam semesta, mencinta setiap manusia bahkan setiap makhluk dunia dan isinya, Teocu menjadi ragu-ragu apakah cinta kasih Teocu masih sekuat dulu terhadap Han-Han. Niko tua itu mengangguk-angguk, kelihatannya lega mendengar ini. Akan tetapi ia masih belum yakin benar, maka tanyanya kembali. Apakah engkau masih mempunyai keinginan untuk menyerahkan tubuhmu kepadanya, ingin melakukan hubungan badani dengan dia? Apakah engkau masih ingin untuk menjadi istrinya dan kemudian melahirkan anak-anak keturunannya? Kim Sim Niko menundukkan mukanya yang menjadi merah. Berpikir sampai lama, menjenguk hati dan pikiran sendiri agar dapat memberi jawaban sejujurnya. Karena dia maklum bahwa gurunya berusaha keras untuk menolongnya.
Dan hanya gurunya inilah yang akan dapat menunjukkan jalan yang tepat baginya. Kemudian ia mengangkat muka memandang gurunya dengan sinar mata tulus dan berkata, Subo tentu maksudkan apakah Tecu masih mengandung nafsu terhadap dia? Kalau benar demikian pertanyaan Subo maka jawaban Tecu adalah tidak. Berkat bimbingan Subo Tecu telah dapat menguasai dan mengendalikan nafsu. Tidak Subo. Cinta Tecu terhadap Han Han bukanlah cinta agar menjadi istrinya dan agar Tecu menjadi ibu anak-anaknya. Omitohut, syukurlah. Engkau telah dapat membebaskan diri dari ikatan yang amat kuat. Dan kalau begitu maka sebaiknya bagimu sendiri dan bagi dia pula. Engkau harus memutuskan hubunganmu dengan dia. Akan tetapi harus engkau sendiri yang mengatakan kepadanya karena kalau demikian barulah dia akan yakin. Dan hal ini pun merupakan ujian terakhir bagimu. Yang kau nyatakan tadi hanyalah ucapan yang dapat dipengaruhi oleh pertimbangan. Akan tetapi kalau engkau berhadapan sendiri dengan dia dan perasaanmu pun menguasaimu. Nah dalam keadaan seperti itulah maka pernyataanmu akan merupakan keputusan. Maaf Subo. Betapa beratnya kalau harus Tecu sendiri yang mengatakannya. Tadinya pun Tecu sudah menganggap dia mati. Begitu dia muncul dengan tiba-tiba melihat raut wajahnya yang penuh bayangan duka melihat kakinya yang buntung. Rela rasanya Tecu mengorbankan apapun juga demi untuk membahagiakan dia. Kemukakanlah kesemuanya ini kepadanya muridku. Dan jika engkau berhadapan dengan dia sebutlah nama Kuan Im Pusat di hatimu mohon kekuatan. Pini hanya dapat mengatakan bahwa kalau engkau berhasil memutuskan hubungan dengan dia maka engkau akan dapat berbuat lebih banyak daripada kalau engkau melanjutkan ikatan itu. Engkau akan menderita karena setelah menjadi istrinya. Engkau akan selalu teringat akan keadaanmu yang murni di sini. Engkau akan disiksa oleh perasaan berdosa dan dengan demikian engkau akan menyeret pula dia ke dalam kesengsaraan. Pini yakin akan hal ini karena engkau telah mencapai tingkat setinggi itu di mana kasih sayang alam semesta telah menyerap dan berakar di hati sanubarimu. Demikianlah muridku. Kini beristirahatlah dan besok engkau boleh menjumpainya. Setelah berkata demikian Niko Uhu tua itu meninggalkan Kim Sim Niko Uhu dan memasuki kamarnya sendiri. Kim Sim Niko Uhu naik ke pembaringannya berbaring dan berusaha untuk istirahat.